Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Pesriko Adni Kandra Eskom, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di FPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2410566043. Pada hari ini Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 10 Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dengan judul materi Sistem Komputer. Ini KTP saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Baik. Nah, anak bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Sekarang kita siapkan dulu oleh ketua kelas, kemudian berdoa. Ya, silakan. Ketua kelas. Dan semuanya. Jabana bertegangan. Cantik-cantik, sudah akan masuk baju yang bapak-bapaknya seperti bapaknya kan masuk baju kan? Nah, udah masuk baju Andri? Udah. Si Ikram udah? Bagus. Yang perempuan juga masuk baju? Cantik juga. Bapak akan absenkan dulu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nah, coba simak ya. Alia. Hadir, Pak. Alia nampaknya senyumannya manis sekali hari ini ya. Andri. Hadir, Pak. Iya, Andri, senyumannya juga manis. Bagus sekali kayaknya. Bilkis. Hadir, Pak. Bagus Bilkis. Busro. Hadir, Pak. Segar kali Busro hari ini nampaknya ya, senyuman manisnya. Sahabat Ikram. Hadir, Pak. Bapak Ikram, semangat Pak Ikram ya. Pak. Baik. Baik, sekarang sebelum kita belajar, kita tunjukkan bahwa kita semua ini adalah anak-anak bangsa yang cinta tanah air Indonesia. Maka dari itu kita harus menyanyikan lagu wajib nasional, salah satunya Indonesia Raya. Ada seluruh peserta didik anak-anak bapak untuk berdiri. Sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku dalam tanah airku. Marilah kita berseru hiduplah Indonesia. Anak-anak bapak yang ganteng, yang cantik-cantik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran informatika. Mata pelajaran informatika kita ambil dengan judul topik pembelajarannya yaitu tentang sistem komputer. Sistem komputer itu kita fokus kepada elemen topiknya yaitu tentang perangkat keras ataupun hardware untuk hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mempelajari perangkat keras hardware tersebut ada 4. Pertama, siswa dapat mengenal perangkat-perangkat keras komputer itu ataupun disebut dengan hardware. Yang kedua, kemudian
yaitu tentang materi sebelumnya. Kira-kira siapa yang ingat judul materi pada sebelumnya? Coba angkat tangan, ya. Pak, kelas ingat yang lagi informasi komunikasi, Pak. Nah, luar biasa, keren, keren. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Kemudian kalau begitu, kalau materi sebelumnya yaitu tentang teknologi informasi komunikasi, lalu apa kegunaan file? Siapa yang bisa? Ya, Andri, silakan. Untuk unit dasar penyimpanan data dan membuat konten. Tepuk tangan dulu ke Andri. Kalau begitu, brother. Pak, Ya. folder untuk mengatur dan menyimpan video serta folder dalam sistem komputer. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Bro. Nah, untuk itu kita sudah tahu tentang materi sebelumnya yang baik, mengarahkan pelajaran komputer itu yang bagus untuk masa depan yang bagus juga. Plan kita hari ini tentang yaitu pertama diambil LKPD-nya yang bekerja peserta didik yaitu satu kelompok. Setiap kelompok ini dikasihkan lembar kerjanya, kemudian tampil di flashback nanti tanya jawab juga. Kemudian nanti ada juga kerja individunya. Baik, paham di sini? Sekarang, oke. Kalau Bapak arahkan ke kiri, ke kanan, oke? 1, 2, 3. Ice breaking still. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat kita hari ini. Semangat kita hari ini. Semangat hari ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke video pembelajaran yang Bapak siapkan tentang sistem komputer dan juga hardware perangkat keras. Sekarang silahkan saksikan ini video pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana penjelasan mengenal perangkat keras komputer dan fungsinya, bagian topik pembelajaran yaitu sistem komputer bab yang keempat. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Perhatikan. Komputer terdiri dari perangkat keras, disebut hardware, dan perangkat lunak, disebut dengan software. Ada lagi namanya firmware. Nah, untuk perangkat keras ataupun hardware, salah satu komponen komputer yang sifatnya dan alatnya bisa dilihat, diraba atau dipegang secara langsung dalam Perhatikan, ini perangkat keras kita, hardware ya, hardware. CPU, ini contoh gambar CPU-nya, CPU. Sentral proses ataupun dalam kehidupan kita, otaknya manusia itu adalah otaknya komputer, ya, itu otaknya komputer. Ya. adalah CPU. Sementara CPU disebut dengan jantungnya komputer ataupun juga disebut dengan otaknya komputer. Di dalamnya terdapat sistem unit yang bekerja secara bersama dan berkesinambungan untuk memproses dan mengolah data. Ini tempat prosesnya data di CPU ya. Ini input device-nya yang kerjanya digunakan untuk proses data untuk mengolah CPU. Nah, masuk ke data di sebelah CPU tadi. Keyboard ini dia. Gambar keyboard. Tadi Bapak tunjukkan seperti apa sebenarnya keyboard tersebut ya. Mouse itu nanti dalam komputer itu ada layar panah. Gambar panah bisa digerak-gerakkan oleh mouse itu. Nah, tikus kecil namanya. Ya, tikus kecil. Ya. Oke. Coba kita ketikkan. Kita ketikkan. Ada hard disk. Nanti Bapak tunjukkan mana hard disknya. Nanti Bapak tunjukkan mana yang SD ataupun yang kita kenal dengan flash disk. Coba tutup. Oke. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Siapa yang tahu makna komputer? Yang tahu? Ya, siapa? Jadi silakan. Komputer adalah salah satu alat elektronik untuk mengganti waktu. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Riri. Kalau begitu, kira-kira menurut anak-anak apa yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik hari ini,
dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, siapa? Ya, silakan. Mencari berbagai informasi pelajaran di internet. Bagus sekali, luar biasa. Yang lain bisa? Ya. Untuk mengedit video dan foto, Pak. Bagus sekali untuk mengedit video dan foto, kemudian untuk menggunakan internet, kemudian banyak lagi untuk diselesaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa yang dapat diambil dari video tersebut tadi? Kamu bisa? Silakan. Untuk menyimpan data dalam kapasitas yang lebih kecil. Itu USB. USB. Luar biasa, beri tepuk tangan. Ya. Sekarang untuk itu Bapak akan menjelaskan tentang yaitu materi hari ini. Tentang sistem komputer kita fokus kepada yaitu perangkat kerasnya. Nah, perangkat keras komputer tersebut, itu yang pertama, bagaimana bentuk perangkat keras tersebut? Perangkat keras itu dapat diraba, dapat dilihat, dan juga dapat dirasakan. Ini contoh hard disk. Hard disk, ini contoh hard disk. Itu namanya perangkat keras komputer. Lalu komputer itu apa sih, Pak? Komputer itu adalah, coba lihat pengertian komputer. Bapak akan sampaikan, komputer adalah diambil dari bahasa Inggrisnya compute ataupun tulisan compute. Itu pengertian komputernya. Compute. Nah, compute ini ataupun compute ini artinya adalah berhitung. Ingat ya, apa tadi Pak sampaikan? Berhitung. Kemudian, baik, sebentar. Ini dia berhitung ya, komputer berhitung. Kemudian salah satu alat elektronik. Kemudian juga bisa digunakan untuk memasukkan data, memproses data, mengeluarkan data. Itulah artinya daripada definisi komputer tersebut. Sekarang kita juga harus tahu jenis daripada makna daripada hardware ataupun jenis komponen komputer. Jenis komponen komputer. Apa maknanya nih? Jenis komponen komputer. Apa sih jenis komponen komputer tersebut? Komponen komputer tersebut itu terdiri dari 3 jenis. Itulah yang saat ini kita belajar disebut dengan hardware. Artinya perangkat keras. Yang kedua ada namanya software. Pinter anak-anak ya. Bisa nonton video tadi ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah hardware. Apa arti hardware tadi? Perangkat keras. Software perangkat lunak. Kemudian firmware adalah artinya pengguna. Siapa penggunanya? Bukan Bapak tapi manusia. Siapa manusianya? Ikram, Busro, apa lagi? Asaki, Riki, betul? Apakah orang empat ini manusia? Itulah pengguna firmware tersebut. Nah, fungsi komputer berdasarkan 3 jenisnya. Kemudian, apa sih fungsi hardware tersebut? Kita kan fokus belajar hardware ya, perangkat keras. Apa sih fungsi hardware tersebut? Fungsi hardware tersebut itu adalah salah satunya berdasarkan dengan makna fungsi hardware itu. Pertama adalah fungsi input. Input artinya fungsi masuk. Fungsi masukkan itu memasukkan data, kemudian teks, kemudian suara ataupun audio, kemudian juga gambar ya, masukkan data. Kemudian ada juga namanya fungsi yaitu proses. Fungsi proses itu ada disebut dengan processing. Processing itu apa dari processing? Itulah CPU. Diolah, sudah dimasukkan data, diolah data tersebut. Setelah diolah data tersebut, kemudian di bawahnya tempat penyimpanannya. Disebut dengan storage. Itu apa yang tempat penyimpanan data tersebut? Ada hard disk. Ingat ya, hard disk. Kemudian USB. Masih banyak lagi. Kemudian setelah disimpan data ketika kita ingin outputkan ataupun disebut dengan keluar, maka
itu disebut dengan ada perangkat kerasnya printer. Kemudian juga ada scanner, ada juga monitor. Kemudian yang kelima itu namanya fungsi komputer berdasarkan jaringan. Jaringan itu seperti modem. Ingat ya, kemudian router. Ya, ingat ya. Nah, sekarang Bapak akan tunjukkan bagaimana bentuk hardware itu. Bagaimana bentuk perangkat keras itu? Bapak akan tunjukkan. Ya, tapi tidak semuanya ya yang dapat Bapak ambil lah. Nanti karena semuanya penuh pula kelasnya, ya kan? Oke, sekarang coba perhatikan. Ini adalah perangkat keras namanya hard disk, tempat penyimpanan. Ini kira-kira bagian mana tadi? Penyimpanan ya, fungsi penyimpanan daripada hardware tersebut. Kemudian ada lagi Bapak bawa ini. Apa namanya ini? Pintar anak Bapak ya. Mana semangatmu hari ini? Mana semangat belajarmu hari ini? Ini adalah mouse namanya ya. Atau artinya tikus, tapi tidak ada ekornya. Ekornya cuma ini ya. Gunanya untuk apa? Mengatur kursor. Ada kursor nanti dalam layar laptop itu seperti ini. Bapak tunjukkan ya, biar paham ya. Ini panahnya. Ini ya. Ini dipraktekkan, masukkan ke dalam mouse-nya, digerakkan, nanti kursornya juga ikut bergerak mengarahkan kursor ya, memilih objek apa yang kita pilih. Nanti klik kanan, klik kiri. Ini bagian mana tadi fungsi komputer daripada hardware tersebut? Fungsi hardware itu bagian mana? Bagian input. Ingat ya, mouse bagian input. Oke, paham ya? Sekarang kita kembali, ini apa namanya tadi? Iya, USB. Juga bagian dari penyimpanan. Apa namanya? Bahasa kitanya adalah cas namanya ya. Ini perangkat cas cas. Apakah perlu cas ini? Apakah sangat diperlukan cas ini pada komputer, pada laptop? Perlu. Ini mana? Printer. Nah, printer ini gunanya untuk apa? Untuk mencetak. Nah, ini Bapak taruh sinilah, nanti penuh mejanya. Nah, Bapak kalau monitor itu, yang mana Pak monitor itu Pak? Monitor itu apa saja Pak? Monitor itu contohnya Pak. Mari tunjukkan sama kami Pak, mana monitor? Monitor itu inilah contoh monitornya. Monitor contohnya, inilah contoh monitor. Keyboard. Apa namanya? Keyboard. Nah, keyboard ini untuknya apa tadi? Mengetik. Untuk mengetik. Terakhir contohnya yaitu namanya apa ini? Mini speaker. Nah, sekarang kita beralih pada manfaat komputer menggunakan internet. Kemudian untuk mengedit video dan foto. Nah, ini gambar wakil presiden kita ganteng kan? Itu dicetak itu dari komputer. Pak Prabowo kita ganteng kan, presiden kita kan? Mencarikan informasi pembelajaran, mencari informasi pembelajaran, materi-materi, umpamanya soal dikasih Bapak Ibu guru di sekolah kan? Dicari di situ di internet. Artinya komputer itu salah satu gunanya adalah untuk menggunakan internet. Tadi sudah mengedit video, gambar, kemudian mengedit suara. Jadi manfaat komputer dalam kehidupan kita sehari-hari itu terbagi bidang komunikasi, kemudian bidang pendidikan, guru-gurunya menggunakan portable komputer, itu salah satunya laptop, mengedit segala pembelajaran Bapak Ibu gurunya, itu bidang pendidikan. Kemudian bidang komunikasi, itu memberikan informasi-informasi kepada kita semua. Seterusnya bidang hiburan, main game. Siapa yang suka main game di sini? Angkat tangan. 1. Yang berapa suka? 2, 3. Nah, main game itu jangan terlalu sering main game. Apa sebab rusak mata? Tetapi
manfaat komputer bagian hiburan ataupun sisi hiburannya main game. Manfaat komputer itu dalam kehidupan sehari-hari. Perkantoran ada Pak? Ada. Dalam perkantoran ada menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Nah, itulah orang perkantoran nanti ada presentasi menampilkan hasil seperti ini menggunakan salah satunya komputer itu bagian perangkat lunak aplikasinya adalah aplikasi Microsoft PowerPoint. Siapa yang kira-kira yang ingin bertanya tentang materi perangkat keras? Siapa? Angkat tangan yang ingin bertanya. Pak? Iya, silakan. Apa? Silakan. Saya mau bagaimana kita mencari perangkat keras yang belum tampil di keras, Pak. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Bagus. Bagaimana Pak supaya kita besok prakteknya perangkat keras itu di depan terus lebih banyak? Baik, kita besok akan cari dan di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perangkat keras yang lebih banyak. Langsung kita praktekkan bagaimana menggunakan output, bagaimana memasukkan data, bagaimana mencetakkan data menggunakan printer, bagaimana kita akan menyimpan data menggunakan hard disk, kemudian USB, kemudian bagaimana kita menggerakkan kursor menggunakan mouse. Ingat ya? Nah, anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, sekarang Bapak akan mengelompokkan. Oh, udah buat kelompok ya? Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang Bapak cek dulu mana semangatnya kelompok 1 ya. Baik, mana semangatnya kelompok 1? Mana semangatnya kelompok 3? Mana semangatnya kelompok 4? Mana semangatnya kelompok 2? Silahkan anak-anak Bapak lihat peragaan ini. Anak-anak peragaan ini ya, yang Bapak letakkan di kelas dapat lihat semuanya anak-anak Bapak ya. Di printer, mouse semuanya lihat. Bapak akan bagikan gambar-gambarnya. Nah, inilah untuk kelompok 1 ya, paham ya? Kelompok 1. Ini kelompok 2, 3 gambar. Tugasnya ada ya, tugasnya ada didiskusikan sama teman-teman. Jangan ribut ya. Bapak bagikan ya, 1, 2, 3. Ya, majunya ke depan nanti presentasi setelah selesai diskusi kita maju ke depan berempat ya, satu posisi rapi. Bapak kelompok 3 siapa namanya? Zahra ya, Zahra apa lagi? Nadia, Cynthia. Siap semuanya? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Kelompok 4 siap? Oke. Kelompok 1 yang tampil dulu kita persilakan kepada Muhammad Ikram dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan untuk Muhammad Ikram kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram bersama teman-teman saya itu Muhammad Zaki, Rizky, dan Sa'ad Kusro. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data dan program dalam sistem komputer. Sebelum kami tutup, siapa yang ingin bertanya dengan ingin menambahkan materi kami? Dipersilakan. Baik, yang ingin bertanya siapa? Saya. Ya, dari kelompok 4 silakan Syakira. Bergantian nanti ya. Ya. Bagus. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Dan menambahkan materi kelompok 1. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya. Saya kelompok 2 yang bertanya dari kelompok 1. Ya. Data apa saja yang disimpan oleh DVD? Terima kasih mereka, kami akan menjawab pertanyaan mereka. Baik, data yang dapat disimpan oleh CD atau DVD yaitu berbentuk suara, gambar, video, dan aplikasi lainnya. Baik. Setelah hasil diskusi kami dari kelompok 1, mohon izin dan undur diri lagi. Mohon maaf jika pendapat
cepat, siapa bagus. Bapak kasih pantun lah ya. Ikan cepat, ikan gabus, siapa cepat, ya, dia paling bagus. Ya. Ada? Siap? Ya. Ya. Kumpulkan tugasnya. Sekarang paham kan tentang perangkat keras komputer? Kita speaking dulu. Speaking ya. Coba berdiri. Berdiri semuanya. Pegang bahu temannya. Pegang bahu temannya. Coba. Kalau Bapak bilang output, pasti dia ke kanan ya, ke depannya. Input ke belakang ya. Oke. Sekarang coba 1, 2, 3. Output. Input. Lawan katanya input. Output. Lawan katanya. Ya, sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Tentang materi hari ini. Perangkat keras untuk mencetak dokumen. Coba. Iya, printer, tepuk tangan Muhammad. Sekarang untuk merekam suara, apa namanya tadi? Mikrofon. Iya, betul, saya tepuk tangan Musro. Ayo, silakan, Meka, silakan Meka. Tampaknya ingin bicara. Saya tanya tentang perangkat keras dibuat. Apakah mesin internet itu bisa menyanyi gambar atau bisa saja? Baik. Bapak ingin yaitu menyimpulkan pelajaran hari ini. Pertama, kesimpulannya sistem komputer itu cara kerjanya yaitu input, kemudian proses, simpan dan output. Yang kedua, perangkat keras komputer yaitu terbagi beberapa fungsinya. Nah, fungsi input, fungsi proses, fungsi penyimpanan, fungsi output. Yang apa kesannya pelajaran hari ini? Coba, siapa yang bisa? Ya, silakan Kurnia. Apa kesan hari ini? Pelajaran hari ini sistem komputer sangat menyenangkan Pak, mudah mengerti. Baru tepuk tangan untuk dia. Siapa lagi yang punya kesan untuk hari ini? Ya, Pak. Iya, Mama Rafki. Pelajaran hari ini sangat mudah dipahami. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita breaking dulu ya. Breaking ya. Coba kalau Bapak bilang dengan jauh, berarti jauh ya. Kalau dekat ya. Oke. Sekarang kita mulai. Tunggu dulu ya. Paham? Menjauh. Oke. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Kalau udah ada yang menangkap, arti gagal ya. Duduk. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Materi yang akan datang tentunya yaitu tentang perangkat lunak besok ya. Kita tutup untuk pelajaran hari ini. Hendaklah kita berdoa lebih baik lagi Bapak. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, semuanya sudah paham kan? Puas? Bapak permisi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak atas sarannya tentunya. Dan Bapak mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.